Mengapa drone FPV sangat populer pada konflik Rusia-Ukraina? Pada video kali ini, penyatir akan membahas tentang potensi drone FPV dalam konflik Rusia-Ukraina untuk persenjataan masa depan. Drone FPV berupa drone yang cepat, kecil, dan yang terpenting murah telah terbukti menjadi cara efektif bagi Rusia dan Ukraina untuk saling menghancurkan fasilitas militer, kendaraan tempur, tank, bahkan menjadi mimpi buruk bagi pasukan infanteri. Kirain mimpi basah, Bang. Seiring dengan berkembangnya penggunaan drone, perkembangan paling signifikan ialah penggunaan drone kamikaze yang digunakan oleh pihak Rusia maupun oleh Ukraina. Drone kamikaze Ukraina berupa drone jenis first person view atau FPV. Ini merupakan drone yang cepat, bermanuver tinggi, dan relatif murah yang diterbangkan oleh operator atau pilot drone dengan memakai remote control yang menerima video drone secara real time. Kini menjadi drone penyerang yang dominan di Ukraina. Drone kamikaze ini dapat memuat muatan bom, granat, peluru mortir, maupun anti-tank. Ia bekerja dengan cara menabrakkan diri pada objek target seperti tank, kendaraan tempur, dan fasilitas militer. Drone ini juga dapat menjatuhkan peluru mortir ringan dan dapat menewaskan pasukan infanteri ataupun sekelompok prajurit yang berada dalam suatu platform kendaraan. Ketika beroperasi, biasanya operator atau pilot drone terdiri dari dua operator utama. Operator satu bertugas mengendalikan drone kamikaze dan operator kedua bertindak sebagai navigator dan pengawasan terhadap target ataupun sasaran. Mula-mula drone pengintai akan memantau objek atau kendaraan seperti tank, kendaraan tempur, tempat persembunyian ataupun konvoi pasukan infanteri, kemudian memberitahukan koordinat atau wilayah musuh tersebut, dan operator utama yang mengoperasikan drone kamikaze pun lebih mudah dan presisi untuk mengenai targetnya. Itulah sebabnya setiap video penghancuran drone kamikaze oleh pihak Ukraina maupun Rusia terdapat dua view video, di mana video pertama dari drone kamikaze itu sendiri dan video kedua merupakan video dari pengintai ataupun drone navigator. Drone FPV rakitan ini biasanya mampu terbang sejauh 9 mil atau sekitar 14 km. Drone FPV telah memainkan peran penting pada konflik Rusia-Ukraina, bahkan mungkin konflik ini menjadi konflik drone FPV terbesar dan terbanyak pada perang modern. Drone FPV Ukraina sebagian besar merupakan drone rakitan yang harganya lumayan terjangkau. Ia dibuat dari komponen-komponen drone yang didapat atau dibeli dari Tiongkok. Setiap drone-nya kira-kira menelan biaya perakitan sekitar 400 hingga 500 US dollar per unitnya. Sebuah drone FPV Ukraina yang dikenal dengan sebutan Wild Hornet mampu melesat mencapai kecepatan maksimum 150 km per jam. Untuk mengendalikannya pun alih-alih menggunakan GPS, melainkan menggunakan frekuensi radio untuk menyulitkan pihak Rusia melacak pilot drone tersebut. Ukurannya yang kecil, cepat, dan lincah membuatnya sangat sulit untuk dilakukan pencegatan. Lagian, mau cegat pakai apaan, woi? Masa mau pakai sistem pertahanan udara S-400? Akan bisa rugi bandar. Setiap drone kira-kira mampu membawa muatan mortir ataupun hulu ledak RPG berbagai varian dengan bobot maksimum 2 kg. Itu lebih baik daripada drone versi awal yang digunakan Ukraina, yaitu DJI Mavic 3 buatan Tiongkok yang hanya mampu membawa muatan maksimum seberat 500 gram saja. Mengutip dari laman The Washington Post, Ukraina kehilangan sekitar 10.000 unit drone FPV setiap bulannya. Tapi siapa yang nggak ngiler, woi? Drone yang harganya ratusan dolar, jika beruntung hanya dengan 2 hingga 3 unit drone saja mampu menghancurkan tank yang harganya jutaan dolar. Tak mau kalah dengan Ukraina, Rusia juga dengan cepat menciptakan drone FPV kamikaze serupa. Memang pada awal invasi, Rusia cenderung menggunakan drone kamikaze berukuran besar seperti drone Shahed 136 buatan Iran dan Zala Lancet yang dikembangkan oleh Zala Aero Group Rusia. Melihat keberhasilan drone FPV kamikaze Ukraina yang lebih murah dan cukup efektif, memicu perusahaan kecil yang didirikan oleh para sukarelawan untuk membuat drone FPV
yang lebih kuat dan tentu dengan muatan yang lebih berat. Dalam video yang baru-baru beredar, terlihat Rusia mampu menciptakan drone FPV dalam jumlah yang sangat banyak. Selain menggunakan mesin-mesin yang tak secanggih pabrik drone DJI, juga terlihat beberapa komponen drone dirakit secara manual. Tercatat secara kumulatif Rusia mampu memproduksi sekitar 1000 unit drone FPV setiap harinya. Konflik Ukraina dan Rusia mungkin akan menjadi konflik penggunaan drone FPV terbesar dan terbanyak dalam sejarah peperangan modern. Dan kemungkinan besar penggunaan drone FPV akan mengubah pertempuran di masa depan. Bukannya saling tembak, malah mabar drone. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.